Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Al-Karam Bapak Haji Syarif, Al-Karam Bapak Haji Amir, Al-Karam Al-Ustaz Mamat, Al-Karam Al-Ustaz Hasbullah, khusus yang saya hormati guru kita Al-Karam Ustaz Dr. Andes Muhammad Sahih, kita doakan guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah memudahkan segala urusannya, dan kita semua yang hadir di majelis ini semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah, segala dosa-dosa kita semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita baik penyakit zahir maupun penyakit batin semoga disembuhkan dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah ilmu, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah khusyuk di dalam mendekatkan diri kepada Allah, bertambah nikmat dalam membaca Al-Qur'an, berzikir, berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Sulaiman Nuri wa Syekh Ali bin Abbas Al-Maliki wa Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Saleh bin Muhsin Al-Hamid Al-Habib Bakar Garisi Syekh Al-Ustaz Besar Sekali Al-Jilan Ibn Awliya Al-Muqtab Al-Amjad Al-Awtad Al-Syarif Al-Ilai Al-Syarif Jami'a Al-Adina Al-Mahatina Al-Jilan Al-Jilatina wa Quswan Al-Masjid Al-Masjid Al-Hadatina Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babul ghusl, bab mandi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma'i, apabila keluar air mani maka wajib mandi hadas besar dengan air pula. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa asluhu fil Bukhari, dan aslinya ada dalam Sahih Bukhari. Al-makna al-ijmali, makna secara global, karena ba'du sahabati, dahulu sebagian sahabat, yadullu, mereka menyangka, anna wujuba ghuslil janabah, bahwasannya mandi junub innama huwa minal jima', itu kalau habis hubungan badan saja. Ya, kalau habis bersetubuh antara suami dengan istri, maka berarti wajib
mandi hadas besar. Wala yara wujubal ghusl minal ihtilam, dan mereka mengira kalau mimpi basah itu tidak wajib mandi hadas besar. Jadi di awal-awal Islam itu para sahabat mengira bahwasanya mandi hadas besar itu kalau habis hubungan suami istri saja. Adapun kalau mimpi meskipun keluar air mani, mereka menyangka itu tidak wajib mandi. Fa'arsadahum sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk kepada para sahabat, ila anna al-ihtilama binuzulil ma' mujibun lil ghusli, bahwasanya mimpi basah, ya, mimpi sampai keluar air mani, maka itu wajib mandi. Faqala, beliau menjelaskan al-ma' ay wujub istiqmalil ma' al-mutahhar ka'inun min nuzulil ma' alladhi huwa nuzul mani. Ya, jadi wajib menggunakan air, artinya wajib mandi hadas besar apabila didapati adanya air mani. Apabila dapati ternyata keluar air mani, maka wajib mandi hadas besar. Meskipun itu keluarnya bukan diakibatkan hubungan suami istri, meskipun hanya mimpi saja, tetap diwajibkan mandi hadas besar. At-tahlilul lafzi, di sini ada uraian lafaz. Apa itu al-ghusl? Apa itu mandi? Mandi adalah istiqmalul ma'i fi jami'i ajza'il badani ala wajhin makhsus. Yang namanya mandi ialah menggunakan air ke seluruh tubuh dengan cara yang khusus. Jadi mandi hadas besar ialah membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai kaki, ya, sampai bawah kaki dengan cara yang khusus, itu dengan niat mandi hadas besar. Apabila mandi tidak niat, maka tidak ada beda antara mandi biasa dengan mandi ibadah. Ya. Jadi dengan cara yang khusus, yaitu ketika air membasahi bagian pertama dari tubuh, itu dibarengi dengan niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari min jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Jadi harus berbarengan dengan jatuhnya air ke tubuh kita, terserah apa langsung di kepala apa di tubuh, itu berbarengan dengan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Apabila tidak berbarengan, ya, ini ngambil gayung, ya, niat di sini. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, tidak berbarengan maka tidak sah. Jadi harus berbarengan dengan kita menyiram bagian pertama dari tubuh kita. Dan dianjurkan oleh ulama apabila mandinya habis keluar air mani, maka dianjurkan untuk buang air seni terlebih dahulu, buang air kecil. Kenapa? Agar sisa-sisa air mani itu terdorong semua. Ya, jangan sampai ini habis keluar air mani dia nggak buang air kecil, akhirnya mandi. Setelah mandi dia jalan netes lagi, ternyata dilihat sisa-sisa air mani, maka dia wajib lagi mandi. Hanya harus dianjurkan buang air kecil agar sisa-sisa air mani semua terdorong. Hukmul junub al-ahkamul muta'alliqatu biman asabathu janabah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang terkena junub. Wal janabatu lugatan al-mubdu. Junub secara bahasa artinya jauh. Wa summiyal insan junuban, manusia apabila dia hadas besar dinamakan junub. Kenapa boleh dinamakan junub? Di annahu naha an yuqarriba mawdi'as shalah ma lam yatatahhar. Karena orang yang junub itu dilarang mendekati tempat sholat selama dia belum suci. Kenapa dinamakan junub? Junub artinya jauh. Jadi selama dia belum mandi hadas besar, dia harus jauh-jauh. Gak boleh dekat-dekat tempat sholat. Itu masjid atau sholat yang sudah diwakafkan untuk ibadah. Adapun di rumah kita bikin langgar, bisa di kampung kan ada langgar tuh ya.
itu langgar nggak diwakafkan. Ya, bukan diwakafkan untuk ibadah, tapi buat ibadah keluarga. Kalau ada selamatan di situ dan lain sebagainya, itu tidak berkaitan dengan hukum dilarangnya masuk ke situ. Ya, kenapa? Karena itu bukan masjid. Ya. Karena bukan wakaf. Kalau rumahnya dijual, langgar-langgarnya juga dijual. Kecuali kalau wakaf. Kalau wakaf kan tidak boleh diperjualbelikan. Baik. Wal janabatu wasar'an, sedangkan junub menurut syar'an sifatul hukmiyatun tamna'u man qamat bihi minas sholati wat tawafi wa masjidil mushafi wa ghairi dzalik. Ya. Junub menurut syar'an adalah sifat yang mana apabila seorang junub maka dia dihukumi apa? Dilarang mendirikan sholat, dilarang untuk tawaf, dilarang menyentuh mushaf Al-Quran, ya, dilarang menyentuh mushaf, dilarang membaca Quran sampai dia mandi hadas besar. Selama dia belum mandi hadas besar, maka dia tidak boleh dekat-dekat dengan tempat sholat. Masuk ke masjid saja dilarang, apalagi untuk sholat. Demikian pula, ya, seorang yang hatinya junub, jadi hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasud, sombong dan lain sebagainya, maka sebanyak apapun ibadah dia, sebanyak apapun zikir dia, apabila hatinya junub tidak dibersihkan, dia tidak mandi hadas besar dan tidak bersihkan hati dia dari penyakit-penyakit hati, dari kotoran-kotoran hati, maka sampai kapanpun dia tidak bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang bisa dekat dengan Allah, orang-orang yang hatinya bersih, ya, tidak junub, bersih dari kotoran-kotoran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit. Dari itu kalau ada di hati kita sifat benci, angkuh, dendam, cepat-cepat hilangin. Bagaimana hilanginnya? Dilawan. Ya, dilawan, dipaksain dilawan. Kemudian sibukkan diri dengan berzikir, sibukkan diri dengan istighfar, sibukkan diri dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Agar apa? Agar hati kita bersih. Itu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kesukaannya membaca Quran. Padahal beliau pengusaha, usahanya di mana-mana. Bahkan saking kaya dan berkahnya Sayyidina Utsman, yaitu ada sumur Sayyidina Utsman, airnya masih dipakai sampai sekarang. Beliau juga punya kebun kurma, yang mana kurmanya masih dimakan sampai sekarang, terutama kalau bulan Ramadan. Ya, ini luar biasa. Orang yang sudah wafat, akan tapi rezekinya belum wafat, sedekahnya belum wafat, pahalanya belum wafat, terus menerus berkah. Itulah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, itu Sayyidina Utsman bin Affan, pengusaha kaya raya. Bukan hanya pengusaha saja, tapi beliau juga seorang khalifah. Tapi meskipun demikian, ya, tiap malam nggak pernah luput dari sholat 2 rakaat. Ya, tiap malam nggak pernah luput dari sholat 2 rakaat. Kita pengusaha bukan, ya, pejabat bukan, sholat 2 rakaat, cuma 2 rakaat lewat dulu. Padahal bangun, ya, untuk bangun tengah malam sebetulnya nggak repot kok. Kita biasa bangun tengah malam, ngapain? Kencing doang. Ya, atau lagi ada bola yang rame, bangun kita jam 3, bangun jam 2 bisa. Ya, kenapa? Karena ada kemauan. Sebetulnya untuk bangun nggak repot. Nah, paksain ya, sholat meskipun hanya 2 rakaat seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini kira-kira kalau cuma 2 rakaat berat apa ringan? Ringan sebetulnya. Ya, kalau mau kita paksain. Kenapa kau dinamakan sholat tahajud? Ya, itu sholat tahajud disyaratkan harus tidur dulu. Kalau belum tidur berarti bukan tahajud, tapi sholat sunnah dia biasa. Kenapa kau disyaratkan harus tidur dulu? Ya, kalau belum tidur mah gampang sholat. Nah, belum tidur, yang repot kalau udah tidur, hujan lah. Nah, ini repot suruh bangun. Makanya Pak dinamakan tahajud. Nah, beratnya itu. Justru kalau udah tidur untuk bangun itu berat. Jadi Pak, dulu kita begini hilang sebentar, udah dianggap tidur.
Jadi nggak harus tidur kita ngorok dulu, ya enggak, duduk tidur gini, hilang aja, ya rokok jatuh tiba-tiba, udah bisa tuh untuk sholat tahajud. Nah ini Sayyidina Utsman yang pernah sholat 2 rakaat, tapi apa yang dibaca? Itu yang dibaca, habis baca Al-Fatihah, baca surat Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai habis. Ya, soalnya cuma 2 rakaat. 2 rakaat ini sholat nggak bisa ngikutin nih. Tapi kalau bacaannya, wah nggak bisa ya. Benar-benar Pak, dari Alif Lam Mim sampai habis hatam Quran. Itu hataman Qurannya dalam sholat. Itu baru hataman Quran dalam sholat. Hataman Quran di luar sholat lain lagi Pak. Kalau kita kan gimana hataman kita? Dalam sholat sama luar sholat udah banyak yang mana? Ini sedang kemudian apa? Dibedain sama beliau. Di luar sholat lebih banyak lagi hataman Qurannya. Sampai-sampai terkenal di kalangan para sahabat itu Sayyidina Utsman bin Affan nggak pernah berhenti dari baca Quran. Ketika ditanya ya Sayyidina Utsman, emang nggak capek apa baca Quran terus? Apa kata beliau? Idza tahura qalbu ma syabi'at min tilawatil Quran. Apabila hati seseorang bersih, maka tidak akan kenyang dari membaca Quran. Ya, ketika dia membaca, terus baca lagi, terus baca lagi. Ya, kenapa? Hatinya sudah bersih. Maka itu, kalau kita baca, ternyata kita tidak merasakan asik. Jika kita baca, ternyata kita tidak merasakan lezat. Ya, padahal Quran yang kita baca dengan Quran mereka, dengan Quran yang sahabat baca, Qurannya sama apa beda? Bacaan yang sama. Tulisan yang sama, lafaz yang sama, tapi kenapa kok sahabat baca sambil nangis? Sahabat baca sambil gemeter. Sahabat baca kok begitu asiknya, pas kita baca kita biasa-biasa saja. Padahal bacaan yang sama, itu semua dikarenakan hati kita masih kotor. Ya, masih banyak penyakit-penyakit hati. Jadi ketika kita baca, ya dilihat nih kapan kelarnya ini. Ya, dan tidak kapan kelarnya. Tapi bayangkan berapa miliar kebaikan yang akan kita dapatkan. Semakin banyak kita baca, maka semakin bersih hati kita. Ya. Jadi baca, paksain, meskipun gak enak, meskipun belum enak. Karena ini ilmu rasa. Ini ilmu rasa. Kok bisa ya? Mustahil. Orang sholat semalaman suntuk mustahil. Jangan dibayangin sama kita, jangan diukur dengan kita. Itu memang kesukaan mereka. Orang mancing dari habis isya sampai subuh ada. Orang main catur dari habis isya sampai subuh ada. Duduk pegel, berdiri pegel, duduk. Kenapa? Udah asik dengan catur. Sama. Ya. Itu para sahabat-sahabat Nabi asik dengan sholatnya, asik dengan Qurannya. Jadi terus baca meskipun belum enak. Jangan nunggu enaknya, gak enak-enak nanti. Kita minta sama Allah, ya Allah, jangan wafatkan kami ya Allah sebelum kami merasakan lezatnya sholat. Amin. Kita minta sama Allah, ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum kami merasakan nikmatnya baca Quran. Amin. Ya Allah, karena kan kita diciptakan memang untuk ibadah. Kalau kita mati belum merasakan nikmatnya ibadah, ya Allah, rugi sekali. Semoga kita semua diberikan nikmat yang sangat besar ini. Amin Allahumma amin. Gak sekarang, mungkin minggu depan. Gak minggu depan, mungkin bulan depan. Gak bulan depan, mungkin tahun. Gak tahun depan. Terus kita minta. Semoga sampai kita sebelum kita wafat kita sudah merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Itu gak bisa dijelasin Pak. Itu gak bisa dijelasin karena itu ilmu zautiyah, ilmu rasa. Gimana sih rasa nikmatnya baca Quran? Kita nggak bakal tahu kalau kita nggak sampai. Gimana nikmatnya sholat? Kita nggak bakal tahu kalau kita nggak sampai. Sama nih kopi. Ini gimana nikmatnya kopi? Ya, kita nggak tahu nikmatnya kopi kalau kita nggak rasain. Apa sih bedanya kopi ini sama kopi kapal api? Apa bedanya? Bisa dijelasin? Nggak bisa, itu ilmu rasa. Cobain nih, baru tahu. Ya, semoga kita semua diberikan nikmat ini semua. Amin ya Allah. Orang sakit nikmat gak makan? Gak nikmat. Jangan kan makan, tidur aja gak enak, betul ya? Iya. Makanan lezat-lezat, makanan mahal-mahal, minuman yang segar, gak nikmat. Istri yang cantik pun gak menggairahkan kalau lagi sakit. Ya, lagi sakit masalahnya.
Ya, jadi bukan makannya yang nggak enak, tapi diri kita yang sedang sakit. Terus gimana? Nggak makan gitu karena belum nafsu, mati kan? Tetap makan meski nggak enak, paksain biar sembuh. Tetap, anta iya, ambar semua, anta nggak ada rasa. Kenapa? Bisa sakit sama nih baca Quran tuh antai, zikir antai, masih sakit kita dalam tahap berobat, terus baca, terus zikir, ya agar hati kita bersih, kemudian kita merasakan nikmatnya ibadah. Amin. Allahumma amin. Untuk Saudara Utsman bin Affan, pengusaha, ya, ini baca Quran khatam berkali-kali. Kita pengusaha bukan, ya Allah. Sibuk nggak bisa, nggak sempat, ya Allah. Makanya kita dikasih gini-gini aja. Ya, dikasih pejabat kayak Firaun kan. Ya, nggak nama-nama kali ke As-Salamiyah. Ya, nggak nama-nama kali ke As-Salamiyah. Ya Allah, Allah tahu iman kita udahlah. Kadar ente segini aja dah. Ya, segini ini kalau dikasih nikmat dikit, nggak nongol dalam kamis. Ada di mana? Di puncak. Ya, ya Allah. Ya. Jadi orang yang hatinya junub, hatinya kotor, gak bakal bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus kita bersihkan hati kita. Makanya orang tua dulu ya, orang tua dulu mungkin bacaan Qurannya sama kita fasihan kita. Ya, orang tua dulu mungkin bacaan Qurannya fasihan kita. Ilmu juga mungkin ilmunya banyakkan kita. Tapi kenapa kok orang Fatihah aja orang sakit sembuh? Orang sakit Fatihah sembuh. Kemudian ya, apabila ada yang kurang ajar nih kata-katanya ampuh sekali. Kenapa? Hatinya bersih. Hatinya bersih sehingga nggak ada ijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keyakinannya mantap kepada Allah. Bismillah aja, wah itu udah maju sekali. Beda sama kita. Ya, yang fase sampai hatinya kotor ya udah. Ya, mau baca Quran berkali-kali juga nggak sembuh-sembuh tuh orang. Ya, baik. Selanjutnya, nah ini hadis al-ma'u minal ma'. Ya, apabila keluar air mani maka wajib mandi hadas besar. Nah, ini hadis itu panjang. Ini hadis Sahih Bukhari panjang. Lafadznya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam arsala ila rajulin minal ansar, mengutus seseorang dari sahabat Ansor, berarti asli Madinah ya. Nabi besar Muhammad mengutus sahabat Ansor, siapa namanya? Utbah bin Malik. Ya, dia mengutus Utbah bin Malik. Faja'a wa ra'su yaqutu. Dia pergi dah. Dia menjalani perintah Rasul, dia pergi. Kemudian singkat cerita datang lagi menghadap Nabi. Selesai tugas. Warak suhu yang dilihat sama Nabi, rambutnya basah. Ini air berjatuhan. Ya, air berjatuhan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allana ajalnaka. Jangan-jangan kamu tadi mampir ke rumah ya? Ya, jangan-jangan kamu mampir ke rumah. Qala na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasul. Saya mampir ke rumah. Tapi paham nih. Ya. Ini paham maksudnya? Ini jangan kamu mampir ke rumah nih, kumpul sama istri, cuma gak dijelaskan begitu. Ini jangan-jangan kamu mampir ke rumah ini. Iya ya Rasul, karena namanya kan basah. Kalau tidak ajal tak tahu apa hatta falam buslah alaik wa alaikal wudu. Nabi tahu nih buru-buru dia. Jadi disuruh sama Nabi, tapi dikarenakan mungkin udah lama dia mampir dulu ke rumah, buru-buru. Datang lagi ke Nabi, ya Nabi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ente buru-buru, ya kemudian ente nggak sampai keluar air mani, maka alaikal wudu, falabuslah alaik, nggak perlu mandi. Kalau ente bersetubuh kemudian nggak keluar air mani, falabuslah alaik, maka ente nggak usah mandi. Wa alaikal wudu, cukup bagi engkau hanya wudu. Ini satu riwayat Sahih Bukhari. Ini jangan tidur nih. Ini tidur nggak nyambung nanti. Ya, ini belum kelar ini. Ya, ini baru satu riwayat Sahih Bukhari. Ente kalau buru-buru, saking
sadar, wah ini Nabi nungguin nih. Akhirnya udah, nggak selesai deh. Bahkan Bukhari dalam riwayat yang lain masih dalam Sahih Bukhari, su'ila Utsman, sana Utsman ditanya, amman yujami umra'atahu falam yamutna. Ya Utsman, sama-sama ditanya, ini Sahih Bukhari juga. Ini bagaimana kalau ada seseorang yang hubungan suami istri tapi nggak sampai keluar air mani? Faqala yatawaddau kama yatawaddau shalah wa yasilu dzakarahu, maka dia berwudu sebagaimana wudunya kalau mau sholat. Tapi jangan lupa cuci, ya bersihkan kemaluannya, kemudian berwudu seperti wudu mau sholat. Cuma kalau Bukhari wal ghuslu ahwatu, tapi Imam Bukhari ya beliau memberi komentar, akan tapi mandi itu lebih hati-hati. Ya. Sini dianjurkan cuma wudu saja. Kalau hubungan suami istri nggak sampai keluar air, ya. Tapi mandi lebih hati-hati. Kalau jumhur, berkata jumhur ulama, hadzal mafhum mansukhun bi hadits Abi Hurairah an-Ati. Ini hadis, pemahaman ini dihapus dengan riwayat Abu Hurairah di hadis yang akan datang, di hadis berikutnya. Makanya jangan tidur nih, jangan salah paham. Nanti salah paham kan, wah nggak wajib mandi jadinya. Ini belum kelar masalahnya. Ini hadis dihapus, pemahaman ini dihapus dengan hadis riwayat Abu Hurairah. Nah, nanti hadisnya. Fikih hadis ini yang pertama, wujubul ihtisari bi inzalil mandi, wajib mandi hadas besar apabila keluar air mani, baik itu hubungan suami istri maupun hanya mimpi. Nah, ini hadis yang pertama. Nah, ini hadis yang kedua, hadis riwayat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina su'abihal arba', apabila seseorang lelaki duduk, ya, su'abihal arba', itu duduk di atas istrinya. Ya, maksudnya su'abihal arba', yadaiha wa rijlaiha, ya, itu duduk bersandar dengan kedua tangan dan juga dengan kedua kaki. Ya, maksudnya seperti itu. Ketika posisinya ada di atas, tsumma jahadaha, kemudian dia hubungan suami istri kinayah bersentuhan maksudnya. Faqad wajibal ghusl, maka wajib mandi. Barang siapa yang hubungan suami istri maksud seperti itu, ya bersentuhan saja, faqad wajibal ghusl, maka wajib mandi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Wa zada Muslim, Imam Muslim menambahkan wa illam yanzil, meskipun enggak sampai keluar air mani. Yang penting sudah hubungan suami istri, meskipun tidak keluar air mani maka wajib mandi. Ya, ini mohon maaf, dalam fikih madzhab Imam Syafi'i yang penting helmnya sudah hilang maka wajib mandi. Meskipun nggak hilang semua, hanya helm saja, itu sudah wajib mandi. Diambil orang. Ya. Kalau mau pilih mandi nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau nggak punya ini bagaimana? Cari lagi ya. Ya, jadi ya apabila keluar air mani maka wajib mandi. Kalau nggak keluar air mani tidak wajib mandi, jadi mandi biasa aja. Niat mandi ibadah. Ya Allah, saya niat mandi ibadah ya Allah. Agar apa? Agar sholat saya seger, agar ibadah semangat. Seperti itu. Apa Ben? Cari lagi. Asal kamu kan. Iya. Nah, nanti nih mungkin ada yang ini kecil. Kayak ayam makan.
Makna ijmali, makna secara global, al-ilaju min mujibatil ghusli lima fihi min imtizajil jinsi baina zawjain. Al-ilaj ini ilaj artinya masuk. Ya. Jadi hubungan suami istri maksudnya sudah masuk. Meskipun tadi hanya errornya saja, maka itu wajib mandi. Kenapa? Karena sudah bersentuhan antara laki dan perempuan, antara suami istri, baik itu keluar mani maupun tidak keluar mani. Jadi wajib mandi. Ini salah paham nih. Ya tidur segar dulu nih. Wajib mandi tuh. Keluar tidak keluar. Wa qad rakhasa syari'u fi sadril Islam, dan syariat meringankan di awal-awal Islam. Memang di awal-awal Islam itu diringankan. Faja'ala ijabal ghusli min inzal ma'i faqat. Itu mandi kalau keluar air mani saja. Kalau enggak keluar air mani, maka enggak wajib mandi meskipun sudah hubungan suami istri. Al-ma'u minal ma'. Keluar air, maka wajib mandi dengan air. Tidak keluar air, maka tidak wajib mandi. Ini di awal-awal Islam. Tsumma amara bil igtisali, kemudian syariat memerintahkan untuk mandi minal ilaji apabila hubungan suami istri, li'annal janabata fi kalamil Arab tutlaqu bil haqiqati alal jima' wa illam yakun fihi inzal. Karena menurut orang Arab ya, itu junub itu, kata-kata junub itu mutlak, maksudnya jima meskipun tidak keluar air mani. Ya, jadi intinya yang hubungan suami istri meskipun tidak keluar maka tetap wajib mandi. Fikul hadis. Fikih dari hadis ini adalah yang pertama istihbabul kinayati amma yaqusu dzikrah. Sunnah menggunakan kata-kata kinayah untuk menyebut hal yang tidak pantas. Ya. Ini mohon maaf apabila tadi saya keluar kata-kata yang tidak pantas karena saya bingung nih pakai kata-kata apa lagi. Ya. Jadi di sini Nabi besar Muhammad ini sangat luar biasa. Bayangkan, idza jalasa baina su'abihal arba, apabila engkau sudah bersandar dengan 4 nih, dengan kedua tangan dan kedua kaki dengkul. Kan itu kata-kata kinayah. Ya. Itu betapa sopannya santunnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ya hati-hati ya. Hati-hati jangan sampai di kita berbicara dengan kata-kata yang kotor. Kenapa? Karena itu tidak ada contohnya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hadis-hadis Nabi besar Muhammad yang berbicara mengenai hal-hal yang demikian tetap Nabi besar menggunakan kata-kata yang santun. Maka jangan sampai ya acara-acara maulid, kemudian penceramah jorok, penceramah kotor. Ya, kalau sudah ngomong kotor, kalau sudah ngomong jorok, tinggalkan itu majelis. Kenapa? Bukan rahmat yang dapat, tapi kita dapat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ikut ketawa. Nanti kalau kita ikut ketawa, kesenangan di penceramah. Seakan-akan semua suka. Ya, seakan-akan semua suka dan panitia itu berdosa. Kan dia maulid itu kan banyak sumbangan. Dan umat menyumbang acara maulid untuk mendengarkan kisah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bertambah mahabbahnya kepada Nabi besar Muhammad. Ngomong porno, ngomong jorok. Udah gitu kadang di bawah ada kecil lagi ngomong jorok. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyarakat awam saja nggak pantas ngomong jorok. Ada di luar sana ngomong jorok, ngomong porno wajar. Bukan orang pengajian. Dan kita kan orang pengajian. Kita orang majus, masa ngomong kotor nggak pantas. Apalagi ustadznya, dia lebih nggak pantas lagi untuk ngomong kotor. Nah ini panitia berdosa kalau seperti itu. Kenapa? Karena dia udah mengumpulin dana dari umat, sudah dipercaya oleh umat untuk merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Tiba-tiba Pak yang diundang penceramah porno. Aku bilang itu harus ditegur. Yang seperti itu harus ditegur. Itu kalau guru kami Habib Najib, Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fattah, itu beliau kalau ada yang ngomong porno itu langsung ditegur. Gak pakai alih-alih, gak pakai
angin. Kalau jauh beliau naik, habis itu pun dan langsung tegur situ juga. Ya, ini kadang di zaman juga kali suka kali ya dengerin porno. Kok diundang yang porno jangan diundang. Ya, yang diundang apa? Kita pengen kita mendengarkan tentang Nabi besar Muhammad agar bertambah taklim kita, bertambah semangat ibadah kita. Kalau ngomongin porno, apa kita undang ustaz? Ya, alhamdulillah. Baik. Kemudian yang kedua, wujubul ghusli bil ilaji wa illam yahsul inzal. Wajib mandi apabila hubungan suami istri meskipun tidak keluar air mani. Kira-kira sampai sini jelas Pak ya? Jika ada pertanyaan kami persilakan. Ya silakan. Selanjutnya orang yang beratus besar, bolehkah berpikir dan bolehkah memasuki masjid? Sekedar sebentar lewat karena rumahnya terhalang masjid. Baik. Pertanyaan sangat bagus. Jadi wayahrumu al-junub sittata asyara. Yang diharamkan bagi orang yang junub itu ada 6 perkara: as-shalah, wa tawaf, wa masjid, wa hamluhu, wa lubthu fil masjid. Ya, berdiam di masjid. Berdiam di masjid dilarang. Kenapa? Karena kalau udah diam itu ibadah. Tapi kalau posisinya hanya murur, hanya lewat, dikarenakan darurat, itu rumahnya memang harus lewat masjid. Hanya sekedar lewat, nggak apa-apa. Tapi usahakan kalau bisa mandi dulu, ya, untuk takdim kepada masjid. Tapi untuk wanita yang haid, jangan sampai salah paham. Ya, perlu bil haidi asratul asya. Yang diharamkan bagi wanita yang haid itu ada 10 perkara. Ya, di antaranya walubtu fil masjid in khafat walubtu fil masjid, berdiam di masjid. Kemudian apa? Al-mururu fil masjid in khafat talwitahu. Lewat di masjid juga dilarang bagi wanita haid apabila takut ada khawatir mengotori masjid. Nah, ini jangan sampai salah paham nih. Berarti kalau nggak mengotori masjid lewat boleh. Ya, kalau nggak sampai mengotori masjid lewat boleh. Bahkan sampai ada yang berkata berarti asalkan aman pakai pembalut boleh aman, nggak bakal bocor. Berarti nggak apa-apa dong ada di masjid, dari pengajian dan sebagainya tetap nggak boleh. Kenapa? Karena kalau lewat tol boleh. Lewat tol wanita yang haid boleh dengan jaminan. Jangan jaminan aman, nggak sampai mengotori masjid. Ya, lewat doang. Tapi kalau udah diem, udah lu betul, ini jatuhnya ibadah. Kalau udah lu betul jatuhnya ibadah. Makanya soyokianya bagi takmir masjid, ya kalau tempatnya luas sediakan juga tempat di luar wakaf masjid untuk wanita-wanita yang haid biar bisa mendengarkan kajian, biar tetap bisa mendengarkan kajian. Ya. Jadi kalau wakaf masjid cuma sampai sini saja di Barangkona saya jadikan wakaf, maka boleh tinggal di situ. Ya. Jadi intinya di luar batas wakaf. Ya, dia boleh mendengarkan. Itu kalau di masjid yang besar biasanya diatur, ya disediakan tempat bagi wanita-wanita yang haid biar tetap bisa mendengarkan kajian. Ya, kalau udah nenek-nenek mah udah nggak lagi ya. Ini kadang udah tua sengaja nggak ada pengajian. Mana nih kok nggak ngaji? Nggak dapat ya. Ini nggak dapat bilang dapat. Ini terkadang yang dapat aja mau hadir tetap mau hadir, ya tetap di luar. Waktu habis ada berapa? 5 menit lagi. Silakan ada yang lain. Gak ada. Baik, kita tambahkan hadis. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari sana Anas semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil mar'ati tara fi manamiha ma yara rajul. Qala takasir. Tadi kan kalau laki mimpi basah maka wajib mandi. Lalu bagaimana kalau perempuan? Sama. Apabila ada seorang wanita yara mayar rajul, dia mimpi sebagaimana mimpi yang dialami
oleh laki-laki. Qala nagtasil, maka dia juga wajib mandi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Wa zada Muslim, berkata Imam Muslim, faqalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah, wa hal yakunu hada? Qala na'am. Faman aina yakunu sini? Kemudian bertanya Ummu Salamah, emang bisa apa perempuan mimpi? Emang ada perempuan mimpi basah? Kan bisa perempuan mimpi basah sampai keluar juga sebagaimana laki-laki. Naam, kata Nabi, iya, perempuan juga bisa mimpi, kemudian juga bisa keluar juga. Faman aina yakunu sini? Buktinya, ya, itu kalau mirip istrinya, kok bisa seseorang mirip ibunya, seseorang bisa mirip keluarga dari ibunya? Itu dikarenakan apa? Air yang wanita itu lebih keluar duluan, ya, masuk lebih dulu ke rahim. Makna ijmali, makna secara global, Allah Subhanahu wa taala yusawwirul ajinnata fil arham. Allah Subhanahu wa taala yang membentuk janin di dalam rahim, ya, dari 40 hari hanya berupa setetes air mani, kemudian 40 hari setelahnya berubah menjadi apa? Segumpal darah, kemudian 40 hari setelahnya menjadi segumpal daging. 40 hari kali 3 berapa? 120 hari. 120 hari sama dengan berapa bulan? 4 bulan. Jika sudah 4 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat, wa yu'mar bikatbi rizqi wa ajali wa amali wa syaqiyun am sa'idun. Kalau sudah 4 bulan, Allah perintahkan malaikat untuk tulis rezekinya, tulis ajalnya, tulis amalannya, dan apakah dia termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Jadi kalau sudah 4 bulan, ini sudah berbentuk. Bukan hanya sudah berbentuk saja, tapi juga sudah ada rohnya. Nah, siapa yang membentuk? Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuknya kaifa yasha'u, sekehendak Allah. Ya, bentuknya sekehendak Allah. Kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu Nabi besar Muhammad diciptakan seakan-akan boleh mesen. Ya, matanya seakan-akan boleh mesen, hidungnya seakan-akan boleh mesen, bibirnya seakan-akan boleh mesen, anggota tubuhnya seakan-akan boleh mesen, warna kulitnya seakan-akan boleh mesen. Makanya nggak ada kekurangannya. Kalau manusia umum kan, secantik-cantiknya, setampan-tampannya, pasti ada saja kan kekurangannya. Kalau Nabi nggak ada, seakan-akan semua boleh mesen. Ini kalau kita boleh mesen, kita mesen yang warna kulit begini enggak? Ya, kita minta yang bersih. Kalau boleh mesen nih, kita minta hidungnya begini kan? Enggak. Ini karena nggak boleh mesen ya dapatnya begini, udah kan? Pasrah aja, ridho. Ya, begini juga ada yang nyukain ya kan? Ini tanpa mesen. Nah, yusabbihul walad abahu. Sekarang Allah, terkadang anak mirip bapaknya. Wa aqnamahu, terkadang mirip paman-paman dari bapaknya. Yusabbihu ummahu akhwalahu, terkadang mirip ibunya dan mirip saudara-saudari ibunya. Fa ayyuma ghalabat kana sibqul ghalib. Air yang mana yang lebih menguasai, maka itu yang dominan, mirip ke situ. Nah, itu tanda bahwasanya perempuan juga keluar air. Jadi kata Nabi, apabila seorang wanita mimpi sebagaimana mimpi yang dialami oleh laki-laki, dia keluar juga, maka wajib mandi. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pelajaran akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Semoga kita semua bertambah ilmu, bertambah semangat ibadah, bertambah jauh daripada dosa, dan semoga kita semua diberikan nikmat di dalam berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul khatimah. Al-Fatihah. Amin. Wa qul ya ayyuhal mu'minun
وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا وزدنا وعلمنا وزدنا عافية يا رب الراحمين يا فهم لا تزل مسيحا على كثيرا اللهم رزقنا بالعلم